Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil suci Lukas, bab 6, ayat 27 sampai 38. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih
dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan hari ini amat menantang kita manusia ini. Karena sebagai manusia, yang sering kita lakukan yaitu kita memusuhi musuh-musuh kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajak kita hari ini untuk kasihilah musuhmu. Berarti untuk mengasihi musuh-musuh kita. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kita. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Inilah firman Tuhan yang hendak kita lakukan pada hari ini. Bahwa kita diminta untuk mengasihi musuh-musuh kita. Untuk memohon berkat bagi orang yang mengutuk kita. Berdoa bagi orang yang mencaci kita. Dan barang siapa menampar pipi kita, yang satu, kita juga diharapkan untuk memberi pipi yang lain. Siapa yang bisa melakukan perintah ini? Atau firman ini, rasa-rasanya sulit kita lakukan. Tetapi sebagai murid Yesus, kita mesti berjuang melawan sikap manusiawi kita ini, yang sering membenci musuh-musuh kita, yang sering membalas kejahatan dengan kejahatan, yang sering berdoa meminta malapetaka bagi musuh-musuh kita. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan membantu setiap kita dengan Roh Kudus-Nya, supaya Roh Kudus mengubah hati kita. Kita minta supaya Roh Kudus mengurapi setiap kita. Dan kita minta supaya hati kita, seluruh diri kita siap menerima Roh Kudus. Supaya Roh Kudus menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai mulut kita. Sehingga yang kita ucapkan hanya sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Dan yang kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sesuai dengan kuasa Roh Kudus. Jika Roh Kudus menguasai seluruh diri kita, saya amat yakin kita mampu mengasihi musuh-musuh kita.
Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasih. Saya akan men-sharingkan satu pengalaman saya di mana ada seorang yang mencaci maki saya. Di dalam perjumpaan saya dengannya, orang itu mencaci maki saya. Dia mengeluarkan kata-kata kasar kepada saya. Dan apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya tetap diam. Saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan membantu saya, menolong saya dengan Roh Kudus-Nya. Supaya saya tetap diam dan mendengarkan cercanya dan mendengarkan semua perasaannya, amarahnya terhadap saya. Dan puji Tuhan, saya mampu melewati cobaan itu. Saya mampu menerima semua itu. Ibu, saudara-saudari, untuk menggapai sikap seperti Yesus yang membalas kejahatan dengan kebaikan, hendaklah kita membiarkan diri kita untuk berada dalam situasi demikian. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami peristiwa-peristiwa yang demikian. Peristiwa-peristiwa di mana orang caci maki kita, membenci kita, menampar kita dengan kata-kata yang kasar. Bahkan ada yang memukul kita secara fisik. Sesungguhnya Allah sedang mengizinkan semua itu terjadi supaya kita belajar untuk mengasihi musuh-musuh kita. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasih. Saya berpikir tentu setiap kita memiliki pengalaman yang sama. Mulai dari dalam keluarga kita. Sering terjadi ibu melukai hati bapak. Atau bapak melukai hati ibu. Atau orang tua melukai hati anak-anak. Tanpa sadar kita melakukan semuanya itu. Maka sebagai orang-orang yang disakiti, yang percaya kepada Tuhan Yesus, baiklah kita belajar untuk mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita, atau mengasihi orang tua kita, di mana mereka telah menyakiti hati kita. Jika kita bisa mengasihi, memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita terus-menerus, maka kita juga bisa mengasihi orang-orang luar yang telah menyakiti kita. Ibu, saudara-saudari, mari kita berjuang supaya firman yang sungguh-sungguh menantang ini dapat kita wujud nyatakan di dalam kehidupan hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri umat-Mu agar menguasai pikirannya, menguasai hatinya, menguasai seluruh dirinya, sehingga ketika ia mengalami
pengalaman-pengalaman dibenci, dicaci maki, difitnah dan lain sebagainya, mereka mampu menghadapi situasi itu. Mereka mampu mengasihi orang-orang yang telah menyakiti hati mereka. Sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami hari ini untuk mengasihi musuh-musuh kami, untuk berdoa bagi orang yang melukai hati kami. Semoga firman-Mu ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan harian kami. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini juga kami berdoa bagi umat-Mu. Semoga Engkau memberi mereka semua rahmat kesehatan, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah. Dan semoga Engkau juga memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka agar dapat terselesaikan dengan baik. Dan semoga Engkau juga memberkati usaha-usaha bisnis mereka agar usahanya berkembang dan mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi mereka. Apa yang Maha Baik, inilah harapan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari, usaha dan pekerjaan diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh